Oke, selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Nixon Alberto Sitongkir dengan NIM 23115660. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UTS saya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah peran kepemimpinan di dalam dunia mahasiswa dan karir masa depan. Yang pertama itu dapat untuk melatih komunikasi dan kerjasama. Dan yang kedua itu membentuk kemampuan mengambil keputusan. Jadi di dalam peran kepemimpinan ini, di dalam dunia mahasiswa contohnya itu pada saat kita menjadi ketua kegiatan, itu juga membantu kita untuk bisa mengambil keputusan. Nah, yang kedua itu menjadi teladan dan pengaruh positif. Dan yang lanjut lagi itu mengasah manajemen waktu dan tanggung jawab ya. Ya kita tahu untuk menjadi seorang pemimpin itu juga kita butuh menjadi seorang yang bertanggung jawab dan juga manajemen waktu yang baik. Selanjutnya itulah soft skill penting untuk di dunia kerja. Ya, itu perlu banget. Yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan memimpin tim dan proyek. Dan selanjutnya itulah membangun percaya diri dalam karir. Oke, kita naik ke nomor 2, yaitulah pemimpin yang mempengaruhi hidup saya adalah Presiden RI keempat atau Gus Dur atau juga nama lengkapnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kenapa saya memilih beliau? Karena sejak duduk di bangku SD, saya sangat suka terhadap sejarah. Entah itu mau sejarah Indonesia ataupun sejarah dunia, Eropa, saya sangat suka. Dulu waktu saya uh, bisa mengidolakan beliau itu karena beliau merupakan teladan yang sangat humble, humoris, teladan dalam kemanusiaan dan toleransi yang mana kita tahu Bapak ini walaupun gelarnya Gus tapi toleransinya terhadap agama lain itu tidak hanya dia karena dia Gus dia hanya ke agama sih tidak, tapi dia sangat-sangat open ke agama lain. Itu yang saya salut dari pemimpin Indonesia presiden tapi wah toleransinya nomor satu banget. Yang kedua adalah berani memperjuangkan kebenaran, yaitulah yang diperjuangkan beliau semasa beliau menjabat presiden walaupun singkat, rendah hati dan humoris dalam memimpin. Ya, itulah yang saya rasa belum dimiliki presiden-presiden setelahnya ataupun sebelumnya di Indonesia ini, dan itu hanya dimiliki oleh Bapak Gus Dur. Beliau inilah yang mempunyai itu. Fokus pada keadilan dan hak manusia, yaitulah yang diperjuangkan beliau, di mana pada saat pasca hmm, reformasi tahun 98 ke atas itu kita bisa lihat etnis Tionghoa yang tertindas ataupun dapat penjarahan, tapi beliau memberikan mereka kepastian di negara ini dan juga memberikan mereka hari raya itu di tanggal merah kan menjadi hari raya nasional yang kita tahu sekarang itu sebagai Imlek. Nah, menginspirasi generasi muda adalah inilah yang menurut saya sebagai generasi muda, walaupun saya tidak hidup di zaman beliau, tapi saya masih dapat merasakan peninggalan-peninggalan beliau. Dan yang terakhir adalah nilai integritas, keberanian, dan keharmonisan. Integritas beliau sebagai presiden bisa dibuktikan selama beliau menjabat, walaupun beliau dimaksudkan oleh Ketua MPR dan beserta bidang-bidang terkait yang dimana waktu itu adalah Amin Rais. Tapi beliau tetap legowo, beliau keluar dari istana presiden menggunakan celana pendek, semua tahu itu, dan media meliput itu, dan jadi semua orang bisa tahu bagaimana beliau itu keluar dari istana presiden pada saat itu dengan hati yang lembut, tidak ada menyimpan dendam. Itulah yang dikatakan beliau. Lanjut ke yang ketiga, analogi pemimpin selalu terlihat plus dasar teori. Nah, etika tindakan sebenarnya contoh bagi pengikut. Jadi itu apa yang dilakukan sebagai seorang pemimpin, itulah yang diikuti oleh pengikutnya. Jadi jika pemimpin melakukan hal yang salah, pengikutnya akan melakukan hal yang salah juga. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku lebih kuat dari kata-kata. Nah, memang iya, sebagai pemimpin ini makanya kita bisa tahu pemimpin itu dari kata-kata itu bisa membakar semangat pengikutnya. Bagaimana kita tahu itulah presiden pertama kita Bapak
Beliau adalah Bapak Bapak Soekarno, yang di mana dia terus berpidato, membuat api semangat perjuangan untuk memerdekakan Indonesia bagi seluruh rakyat itu sangat-sangat tinggi. Itu dari perkataan, dan juga adalah landasan terhadap behavioral theory, fokus pada perilaku nyata, jadi aksi-aksi nyata yang dapat hmm, ditiru oleh pengikut-pengikutnya, transformational leadership, teladan dan inspirasi, dan juga jelas servant leadership atau tindakan pelayanan. Jadi pemimpin itu bukan harus kita yang dilayani, tidak. Tapi kita juga harus bisa melayani. Itulah dasar sebagai seorang pemimpin. Dan teori sifat pemimpin terlihat dari perilaku. Jadi pemimpin itu memang bisa dilihat dari perilakunya. Di kesehariannya kita bisa tahu dia bisa memimpin atau tidak. Kita lanjut ke yang keempat, teori kepemimpinan. Teori pemimpin lahir dengan sifat tertentu, integritas, dan percaya diri. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin ini harus punya ini dulu, integritas dan percaya diri. Baru kita bisa melangkah ke hal-hal berikutnya dalam hal kepemimpinan. Dan yang kedua itu transformational leadership, menginspirasi perubahan, memberi visi dan motivasi. Jadi, kenapa dibilang itu menginspirasi perubahan? Karena pemimpin itu selalu membawa gebrakan-gebrakan baru untuk sesuatu yang dia pimpin. Itulah sebuah pemimpin. Yang ketiga itu servant leadership, pemimpin melayani, mendahulukan tim. Nah itu. Jadi contoh sederhana dalam case-nya lah kita bilang itu adalah perusahaan. Kalau perusahaan ini lagi mandek atau mengalami krisis keuangan, pemimpin itu harus rela. Kalau memang uangnya 20 juta, dan itu cuma cukup untuk gaji karyawan, karyawan yang digaji kalau bisa dia tidak. Dia terakhir mendahulukan karyawan. Itulah contoh sedikit nyatanya. Walaupun sangat sulit untuk menerapkan itu ya. Dan keempat adalah situasional leadership, gaya memimpin menyesuaikan situasi dan kesiapan tim. Jadi pemimpin ini itu gaya memimpinnya itu tergantung situasi. Kadang kalau memang dia terlalu lembek, nanti anggotanya menye-menye, dan dia makanya ada dia keras itu mungkin untuk membuat karakter timnya itu. Dan yang kelima itu ada tiga peran kepemimpinan mahasiswa. Yang pertama itu leader, mengarahkan tim, mengambil keputusan, memberi visi, dan keteladanan. Untuk influencer, membawa perubahan positif, menggerakkan orang lain untuk menciptakan ide gebrakan yang baru. Yang terakhir itu follower, mendukung dan berkontribusi aktif, kooperatif, bertanggung jawab, dan memberikan masukan konstruksi. Oke, sekian dari saya. Nixon Tungkir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hasil presentasi UAS UTS saya kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih.